Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisnawati NIM 1831041193. Saya akan memaparkan video tentang materi kesepahaman menentukan perspektif status dan peranan sosial wanita dalam olahraga dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Olahraga merupakan aktivitas sosial sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang diemban dan dikerjakannya. Manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Pada kehidupan publik, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya, yang mungkin tidak diinginkannya. Sedangkan pada kehidupan pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya. Seperti dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipasinya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitas, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir dan profesional, olahraga khusus untuk pria dan olahraga khusus wanita, dan lain sebagainya. Penilaian status wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakatnya akan memandang dan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak serta kewajibannya menurut Suekanto 1990 dan merupakan kedudukan objektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi menurut Susanto 1985. Faktor yang menentukan para wanita yang berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya. Seberapa luas dia mampu membentuk pola interaksi dengan yang lainnya dan seberapa dalam interaksinya, serta komunikasi yang mampu dilakukan dengan yang lainnya. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi yang telah dicetaknya. Dengan itu pula masyarakat akan memberikan status padanya. Status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga.
Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan atau Raden atau Roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang dilahirkan. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestise dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya. Bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri dan atau self-esteem. Teori kebutuhan menurut Maslow. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial, menurut Ralph H. Turner, memiliki dua bentuk, yaitu konteks mobility atau mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi, sponsored mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya, atau gender. Misalnya sejumlah hadiah yang masih diberikan antara kelompok putra dan putri. Meski mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, skill tinggi, atau jika dibandingkan dengan kelompok putri. Terlebih jika didramatisir oleh pers yang secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan lebih pada sesamanya yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah penonton dan secara otomatis pemasukan keuntungan penjualan karcis pun lebih besar. Peranan wanita dalam olahraga. Peranan atau role merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban. Menurut Susanto 1985, aspek dinamis kedudukan status menurut Sukanto 1990, sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dengan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat, sebagai organisasi atau resmi dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan.
tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan-hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Contoh dalam dunia olahraga, peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding, peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas atau fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja sedang pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka. Dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya dalam kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap seperti umbrella girls di automotive sports atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga permainan. Hingga status dan peranannya bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemain utama. Ketimpangan-ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga, akibat ketidaksesuaian harapan atau dalam konteks olahraga Indonesia, rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status. Peranan yang tepat dalam menduduki suatu status menurut Hafiz 1948 terjadi karena pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Yang kedua, apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan. Menurut Cockley 1990, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan diantaranya dalam hal pertama, persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik, kedudukan dan peran atlet masyarakat. Keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Individu yang hidup dalam suatu peranata sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Terima kasih, itulah hasil paparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.